Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rozian Al-Ghifari dengan NIM 4152 20 10 029. Di sini saya memilih algoritma Support Vector Machine atau SVM. Dan saya akan menjelaskan beberapa materi dari soal, yaitu tentang teori teori dari SVM dan cara kerja dari SVM. Nah, di sini saya mengambil referensi dari jurnal Support Vector Machine atau SVM yang saya dapatkan dari Science Direct. Nah, di sini saya akan membahas beberapa konten. Ya, yang pertama adalah teori SVM yang mencakup optimal hyperplane, linear, dan non-linear, margin dan soft margin, parameter C, kernel method. Terus yang kedua, cara kerja SVM yang meliputi training SVM, penanganan non-linear, kernel function, running feature, kelebihan SVM untuk neur, neur, neuroi, neuroimaging, terus overfitting dan penggunaan nested cross validation. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tentang teori. Apa-apa aja yang dibahas atau apa-apa aja teori yang ada di dalam jurnal tersebut. Yang pertama adalah optimal hyperplane. Adalah batas keputusan yang memaksimalkan margin antara supervektor dari kedua kelas. Selain itu juga digunakan untuk memisahkan dan mengklasifikasikan observasi dari kelas yang berbeda. Dapat dilihat gambarnya itu. Nah, garis hyperplane itu garis yang tengah, garis yang tebal. Nah, hyperplane itu memisahkan antara kategori A dengan kategori B. Kategori A itu untuk kategori yang tinggi atau yang lebih tinggi, kategori B itu adalah kategori yang lebih rendah. Lalu selanjutnya ada linear dan non-linear. Hyper Hyperplane linear yang digunakan adalah garis lurus seperti gambar yang ini. Ini adalah hyperlinear, hyperplane linear. Ini garis lurus. Lalu ada hyperplane non-linear yang digunakan adalah garis melengkung. Lalu selanjutnya margin dan soft margin. Margin adalah jarak antara hyperplane dan supervektor terdekat. Hard margin tidak memperbolehkan adanya kesalahan. Sedangkan soft margin memungkinkan adanya kesalahan dengan menggunakan slack variable. Hard margin itu yang ini. Jadi yang dimaksud margin itu, ini yang garis titik-titiknya. Garis titik-titiknya. Jadi hard margin sebisa mungkin tidak boleh ada kesalahan antara kategori A, kategori yang hijau dengan kategori yang B. Namun soft margin sebaliknya dari hard margin. Terdapat beberapa kesalahan. Ada yang titik merahnya nyasar. Lalu selanjutnya parameter C. Parameter C mengontrol trade-off antara kompleksitas hyperplane dan kesalahan latih. Nilai C yang tinggi meminimalkan kesalahan latih, tetapi dapat menyebabkan overfitting. Soft margin menggunakan parameter C untuk mengatur tingkat kesalahan. Lalu teori yang terakhir adalah kernel method. Kernel method mentransformasi support vector ke dalam ruang dimensi yang lebih tinggi, memungkinkan pemisahan yang lebih kompleks. Nah, ini adalah gambar-gambar dari kernel method. Jadi dicontohkan di sini ya, seumpama ada kategori A yang biru, kategori B yang merah. Nah, ini itu kertas, terus di kertasnya dibalik. Jadi yang kategori A-nya di atas, nah, yang dimensinya lebih tinggi, lalu kategori B di bawah karena dimensinya lebih rendah. Lalu berikutnya adalah cara kerja yang digunakan di dalam jurnal tersebut, yaitu ada training SVM,
Proses ini melibatkan identifikasi hyperplane yang dapat diproduksi dan memaksimalkan margin antara support vektor. Ini melibatkan penyesuaian koefisien hyperplane dengan memecahkan masalah optimasi matematis. Lalu yang kedua ada penanganan non-linear. SVM dapat menggunakan hyperplane yang melengkung atau non-linear untuk masalah klasifikasi yang kompleks. Lalu ada kernel function. Kernel function digunakan untuk meningkatkan efisiensi komputasi latih SVM dan dapat membantu mencegah overfitting pada masalah klasifikasi yang sulit. Lalu ada pruning fitur untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah kompleksitas yang berlebih. SVM dapat melibatkan langkah-langkah seperti penghapusan fitur dengan varian mendekati nol dan fitur yang berkorelasi. Lalu selanjutnya adalah kelebihan SVM untuk neuromagging. SVM sering digunakan dalam neuromagging, terutama dalam pendekatan multifosel, karena kesederhanaannya membawa resiko overfitting yang lebih rendah dibanding dengan beberapa algoritma yang lain. Lalu selanjutnya ada overfitting dan penggunaan nested cross validation. SVM menjadi pilihan yang fleksibel dan efisien, tetapi rentan terhadap overfitting. Penggunaan nested cross validation diperlukan untuk menghindari overfitting, terutama ketika jumlah fitur melebihi jumlah observasi. Baik, terima kasih telah menyaksikan video UAS saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.